Halo, selamat datang di channel saya lagi, Kelas Warta. Kali ini kita akan membahas materi sifat periode dari persamaan trigonometri. Untuk pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat rasio trigonometri dari beberapa sudut yang belum diketahui. Persamaan trigonometri tidak sama dengan identitas trigonometri, meskipun kedua-duanya ini sama-sama memuat rasio trigonometri. Contohnya, perhatikan dua persamaan yang saya berikan. Pertama, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Yang kedua, sin X sama dengan 1. Yang manakah yang merupakan persamaan trigonometri? Persamaan 1 adalah identitas trigonometri, sebab berapapun nilai X yang kalian berikan, jawabannya persamaan ini selalu bernilai benar. Berapapun nilai X yang kalian berikan, selama bilangan real ya. Sedangkan persamaan 2, sin X sama dengan 1, adalah persamaan trigonometri. Karena nilai XX tertentu saja yang menyebabkan persamaan ini bernilai benar. Contohnya X sama dengan 90 derajat dan X sama dengan 450 derajat. Tentu saja ada nilai X yang lain yang memenuhi. Tetapi ada nilai X yang tidak memenuhi persamaan. Contoh saja X sama dengan 45 derajat tidak memenuhi persamaan. Sebab sin 45 itu kan setengah akar 2, nggak mau dia 1. Selanjutnya kita akan pelajari sifat periodik persamaan sin X sama dengan P. Misalkan diberikan soal yang pertama, tentukanlah solusi dari persamaan sin X sama dengan setengah. Berapakah nilai X yang memenuhi gitu maksudnya solusi itu. Untuk pertama kalinya kita belajar hari ini, kita akan menggunakan bantuan GeoGebra agar kalian lebih paham. Untuk itu, kita akan jadikan sin X ini sebagai fungsi fx yang akan kita gambar melalui bantuan GeoGebra, dan setengah ini sebagai gx ya. Kan persamaannya ada ruas kiri, ruas kanan. Ruas kirinya fx, ruas kanannya gx. GeoGebra adalah aplikasi yang bagus untuk menganalisis grafik ya. Untuk GeoGebra ini ada yang versi online yang bisa kalian buka lewat browser langsung. Ada versi desktop, ada versi Android, dan ada versi iOS. Kalau versi Android dan iOS-nya sama saja. GeoGebra itu ada banyak di sana aplikasinya, tapi kamu pilih aja GeoGebra Graphing Calculator. Itu yang paling sederhana tampilannya dan paling mudah digunakan. Bentuknya seperti ini. Pertama, kita akan buat fx-nya. Fx-nya adalah Y sama dengan sin X. Sin X. Kita dapat fungsi fx, atau di sini ditulis f saja. Dimana garis horizontal ini sumu x, yang garis vertikalnya ini adalah sumu y. Sumu x-nya dalam radian. Agar lebih mudah dibaca, kita ubah pengaturannya ya. Cari tanda gear di pojok kanan atas. Ini. Pertama kita labelnya kita ganti. Show supaya kelihatan sumu X dan sumu Y nya. Kemudian distance and length nya kita ganti. X nya ini dalam radian, tapi supaya lebih mudah dibaca kita ganti aja menjadi pi per 12. Boleh nggak pi per 6, pi per 3? Boleh saja. Tetapi agar lebih detail kita pakai aja pi per 12. Nantinya gambarnya seperti ini. Ya. Nih, unit terkecil yang kelihatan pada gambar adalah pi per 12. Artinya jarak satu titik ke titik yang lainnya ini di gambar ini pi per 12 yang kelihatan. Kemudian kan f-nya sudah kita gambar. Sekarang saatnya kita gambar g-nya, fungsi gx-nya. Ya, ini fungsi f sama dengan sin x-nya udah. Sekarang fungsi gx-nya. Y sama dengan setengah. Ini fungsi gx-nya yang berwarna biru.
Terus yang manakah merupakan solusi dari persamaan sin X sama dengan setengah? Solusi dari persamaan sin X sama dengan setengah adalah titik potong dari grafik F dan G, atau simpelnya titik potong grafik warna hijau dan biru. Di sini kita lihat salah satu titik potong. Yang pertama adalah nih ya, sebentar. Titik potong yang pertama adalah pi/6. Di sini titik potong yang pertama saat gambarnya sedang naik, dan titik potong yang kedua adalah 5pi/6 saat grafik fungsi sinnya sedang turun. Artinya ini saat grafik fungsi sinnya sedang naik, ini adalah saat grafik fungsi sinnya sedang turun. Ya. Apakah hanya itu? Ya, tentu saja tidak. Kalau kita geser gambarnya ke kanan, kita akan menemukan titik foto yang lain. Nah, ini titik foto yang lain. Titik foto yang lainnya yang ini 13pi/6. Ini saat grafik fungsi sinnya sedang naik. Sedangkan ini 17pi/6 saat grafik fungsi sinnya sedang turun. Jadi kita sudah temukan solusi dari persamaan ini menggunakan bantuan GeoGebra. Kita akan bagi solusinya menjadi dua bagian. Pertama saat fungsi sinnya sedang naik, dan kedua saat fungsi sinnya sedang turun. Dengan menggunakan bantuan GeoGebra tadi, kita menemukan dua jawaban untuk fungsi naiknya, yaitu X sama dengan yang pertama pi/6, yang kedua 13pi/6. Bisakah kamu menebak jawaban selanjutnya? Bisa? Kalau tidak bisa, coba lagi lihat GeoGebra-nya. Berapa jawaban selanjutnya? Jawaban selanjutnya adalah 25pi/6. Bisa lagi nebak jawaban selanjutnya, tapi sekarang coba jangan pakai GeoGebra. Berapa jawaban selanjutnya? Tahu? Jawaban selanjutnya adalah 37pi/6. Kalau kalian perhatikan, seharusnya kalian tahu bahwa antara satu jawaban ke jawaban yang lainnya ini sebenarnya ada polanya. Dari pi/6 ke 13pi/6 ini kan sebenarnya ditambah 12 pi/6. Pi/6 tambah 12 pi/6 kan 13 pi/6. 12 pi/6 kalau disederhanakan berapa? Kan 12 bagi 6, 2. Jadi kalau disederhanakan ini sebenarnya adalah 2pi. Kesini juga sebenarnya tambah 12 pi/6 atau 2pi. Kesini tambah 12 pi/6 atau tambah 2pi, dan seterusnya. Apakah jawabannya hanya ada di sebelah kanan sumu Y? Atau dalam artian apakah jawabannya hanya positif? Ya kan enggak, kan saya tidak batasi himpunan penyelesaiannya apa saja. Ini kan artinya ada nanti jawabannya yang negatif. Jadi jawabannya bukan hanya yang di sebelah kanan sumu Y, tetapi ada juga jawabannya negatif. Kalau kamu gunakan GeoGebra, kamu lihat lagi gambarnya tadi, seharusnya kamu akan menemukan jawaban yang lain, yaitu min 11 pi/6. Caranya gimana? Ya kalau ke kanan ditambah, ya kalau ke kiri dikurangi 2pi. Pi/6 dikurangi 2pi itu min 11 pi/6. Kemudian kalau dilanjutkan ya lagi kurangi min 2pi, itu sama dengan min 23 pi/6 dan seterusnya. Jadi ini nilai X-nya. Tuh. Jadi sebenarnya dapat kita simpulkan, kita ubah solusinya ini menjadi lebih mudah dibaca. Ini kan terlalu panjang. Kita ringkas saja solusinya, yaitu X sama dengan, kita pertama ambil sembarang angka di sini. Ambil salah satu solusi yang mana saja. Misalkan saya ambil pi/6. Jawabannya adalah bisa diringkas menjadi X sama dengan pi/6 ditambah kelipatan bulat dari 2pi. Gitu.
Jadi kalau kamu ganti K-nya dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau kamu gantikannya dengan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya, itu adalah solusi dari persamaan sin X sama dengan setengah untuk fungsi naiknya saja. Belum saya bicara fungsi turunnya. Apabila solusi ini kita ubah menjadi derajat, maka ini akan berubah menjadi pi per 6 ini sama dengan 180 bagi 6. 1 pi radian itu 180, ingat. 180 bagi 6, 30 derajat. Ditambah K kali 2pi itu adalah 360. Pertanyaannya kok bisa ditambah kelipatan 360? Alasannya kenapa? Alasannya karena periode dari sin X adalah 360 derajat. Pelajari video saya yang sebelumnya apabila kalian tidak mengerti. Periode dari sin X adalah 360 derajat. Dengan cara yang sama kita cari solusinya saat fungsinya sedang turun, yaitu solusi yang pertama itu berapa? Solusi pertamanya adalah 5pi per 6, sedangkan solusi keduanya adalah 17pi per 6. Dapat kalian lihat kembali bahwa ini sama, jaraknya adalah 12pi per 6, atau dengan kata lain jaraknya adalah 2pi. Jaraknya adalah 2pi. Sehingga tanpa melihat GeoGebra pun kalian akan bisa melanjutkan nih jawabannya berapa ke kanan ataupun ke kiri. Jadi kalau mau ngelanjutin ke kanan ya lagi tambah 2pi atau tambah 12pi per 6 sama dengan 29pi per 6 dan seterusnya. Kemudian kalau ke kiri ya kurang 2pi. Sehingga 5pi per 6 dikurangi 2pi atau dikurangi 12pi per 6 itu sama dengan negatif 7pi per 6 dan selanjutnya. Atau jawaban ini bisa kita ringkas menjadi ambil salah satu solusinya, misalkan itu 5pi per 6 tambah K kali 2pi, di mana K adalah bilangan bulat. Ingat, harus bilangan bulat. Atau kalau diubah menjadi derajat itu sama dengan 5pi per 6 berapa? Pi itu 180 bagi 6, 30 kali 5, 150 derajat tambah K kali 360. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa solusi dari persamaan sin X sama dengan setengah itu ada dua. Yang pertama 30 derajat ditambah K kali 360. Yang kedua 150 derajat ditambah K kali 360. Perhatikan solusi pertama dan kedua ini saling berhubungan apabila kalian perhatikan 30 derajat dan 150 derajat. Ternyata 30 derajat tambah 150 derajat sama dengan 180 derajat. Atau dengan kata lain 150 derajat itu diperoleh dengan cara 180 derajat kurang 30 derajat. Jadi ini sebenarnya solusi keduanya dapat dinyatakan sebagai 180 derajat dikurangi 30 derajat tambah K kali 360. Nah, seandainya sekarang soalnya saya ubah. Misalkan soalnya saya ubah dari awalnya sin X sama dengan setengah menjadi sin X sama dengan pi. Misalkan kita tahu salah satu solusinya, kita sebut saja sebagai alfa. Misalkan kita tahu salah satu solusi sin X sama dengan pi adalah alfa. Sehingga solusi keduanya dengan mudah kita cari menggunakan rumus 180 derajat kurang alfa. Oke, topik berikutnya adalah sifat periodik persamaan cos X sama dengan P. Contoh, tentukanlah solusi dari persamaan cos X sama dengan setengah akar 3. Oke, kembali gunakan GeoGebra. Fx-nya Y sama dengan cos X, X-nya Y sama dengan setengah akar 3. Kita lihat dulu jawabannya yang dekat dengan sumbu Y.
Pertama di sini fungsi naiknya itu min pi per 6 yang pertama, sedangkan fungsi turunnya adalah pi per 6, itu yang pertama. Jadi fungsi naik pertamanya min pi per 6, fungsi turun pertamanya pi per 6. Kita kemudian geser ke kanan. Ya, kita dapat yang kedua. Fungsi naik yang kedua 11 pi per 6, sedangkan fungsi turun yang kedua adalah 13 pi per 6. Oke, kita catat jawab. Jadi jawaban untuk permasalahan mencari solusi cos X sama dengan setengah akar 3 itu ada dua juga, fungsi naik dan fungsi turun. Untuk fungsi naiknya itu jawaban pertama yang kamu dapat berapa kan? Pi per 6. Jawaban pertama yang kamu dapat adalah pi per 6. Kemudian jawaban fungsi naik yang berikutnya berapa? Itu adalah 13 pi per 6. Kalau yang berikutnya kan bisa nebak kalian, ini kan sebenarnya sama aja dengan sin. Dari pi per 6 ke 13 pi per 6 tambah 12 pi per 6. Atau dengan kata lain itu sebenarnya ditambah 2 pi. Sama saja. Sama ini, kalau kamu mau bukti silahkan coba gunakan GeoGebranya. Untuk melanjutkan, kamu akan tahu bahwa jawaban selanjutnya ini ditambah 2 pi gitu. Atau tambah 12 pi per 6 di sini. Kenapa 12 pi per 6? Kan samakan penyebut. Jadinya ini 25 pi per 6 dan seterusnya. Kemudian kalau ke kiri kan kurang 2 pi atau kurang 12 pi per 6, kan jadinya min 11 pi per 6 dan seterusnya. Ini bisa disingkat menjadi X sama dengan, kita ambil salah satunya, ini yang pertama kita tuliskan pi per 6. Pi per 6 ditambah K kali 2 pi. Atau dengan kata lain, X sama dengan 180 bagi 6, 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dengan cara yang sama kita memperoleh X-nya seperti ini, ke kanan juga ditambah 2 pi, ke kiri juga kurang 2 pi. Atau bisa diringkas, X sama dengan solusi pertamanya adalah yang kita peroleh min pi per 6. Jadi kita tulis min pi per 6 ditambah K kali 2 pi. Atau kalau dalam derajat, min 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan solusinya ada dua, yaitu X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat, dan negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat dengan syarat K adalah bilangan bulat. K itu kelipatan bulat ya. Tuh, misalkan soalnya sekarang saya ganti. Awalnya cos X sama dengan setengah akar 3. Saya ganti menjadi P. Cos X sama dengan P. Perhatikan, tadi kan ini jawabannya 30, jawaban pertamanya 30 derajat, jawaban keduanya negatif 30 derajat. Perhatikan sebenarnya angkanya sama, cuman berbeda tanda aja. Jadi kalau misalkan solusi dari cos X sama dengan P ini adalah, misalkan ini adalah alfa, maka di bawahnya kita akan tahu jawabannya itu tidak lain adalah sama dengan negatif alfa. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, sifat periodik persamaan tan X sama dengan P. Contoh,
Tentukanlah solusi persamaan tan X sama dengan akar 3. Ini untuk menjawab soal tersebut, langsung ke GeoGebra. Fx-nya Y sama dengan tan X, Gx-nya ya Y sama dengan akar 3. Perhatikan ini berbeda dengan sin dan cos. Kalau fungsi sin dan cos grafiknya ada fungsi naik, ada fungsi turun. Kalau tan tuh dia selalu naik. Jadi solusinya hanya satu aja, kita nggak usah melihat solusi saat naik dan turun gitu. Solusi pertama adalah pi per 3. Solusi kedua 4pi per 3. Solusi ketiga 7pi per 3. Oke, kita akan mencoba menjawabnya. X sama dengan solusi pertamanya kita dapat tadi pi per 3, kemudian 4pi per 3, kemudian 7pi per 3. Perhatikan nih polanya sedikit berbeda dengan sin dan cos. Kalau sin dan cos tuh terus ditambah 2pi. Tapi tan ini tambah berapa? Pi per 3 tambah berapa supaya 4pi per 3? Kan 3pi per 3. Atau itu tidak lain sama dengan 3pi per 3 itu sama dengan pi. Jadi ini terus tambah pi, ke kanan tambah pi. Artinya ke kiri kurang pi. Ini min 2pi per 3. Dan seterusnya. Ya, atau dapat diringkas menjadi X sama dengan pi per 3 ditambah K kali pi. Bukan K kali 2pi ya, beda dengan sin dan cos. Dimana K adalah elemen bilangan bulat. Jadi X sama dengan pi per 3 ditambah kelipatan bulat dari pi. Atau jika kita tulis jawabannya dalam derajat, X sama dengan 180 bagi 3, 60 derajat ditambah K kali 180. Dimana K elemen bilangan bulat. Misalkan sekarang saya ganti soalnya menjadi tan X sama dengan P. Apabila kita tahu salah satu dari solusinya adalah alfa, maka solusi dari tan X sama dengan P adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Oke, sekian video dari saya. Saksikan video yang lain berikutnya. Terima kasih.